Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat telah mempersilahkan saya untuk berbicara. Perkenalkan, saya Janatin Aliyah, perwakilan dari SMA Negeri 1 Pangandaran. Mosi kita yang luar biasa pada hari ini yaitu Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Baik, karena dari pihak afirmasi tidak menyampaikan parameter, di sini saya akan menyampaikan parameter pada mosi kali ini yaitu parenting yang baik orang tua masa kini. Selain itu, dari pihak afirmasi juga tidak menyampaikan definisi dari mosi kali ini. Di sini ada 3 poin yang menjadi acuan pada mosi kali ini. Yang pertama, wajib. Menurut KBBI, wajib adalah harus dilakukan, tidak boleh ditinggalkan. Yang kedua, kelayakan. Menurut KBBI, kelayakan adalah perihal layak, patut, pantas, kepantasan, dan kepatutan. Artinya tes kelayakan berarti tes untuk mengetahui layak atau tidaknya seorang itu mendapatkan suatu hak. Yang ketiga, syarat. Menurut KBBI, syarat adalah janji sebagai tuntunan atau permintaan yang harus dipenuhi. Ada beberapa alasan yang menguatkan saya untuk tidak setuju pada mosi kali ini yang tentunya disertai dengan sanggahan terhadap pihak afirmasi. Saudara dari pihak afirmasi tadi mengatakan banyak sekali orang tua yang tidak menyadari pola asuh yang diberikan merupakan pola asuh yang dari stigma yang salah terkait pola asuh anak. Di sini perlu digarisbawahi, saudara dari pihak afirmasi mengatakan banyak sekali, tetapi saudara tidak menyampaikan sebuah data berupa angka yang menyatakan banyak sekali yang seperti yang Anda katakan. Saudara mencontohkan orang tua yang mendidik dengan cara yang kasar, padahal tidak semua orang tua mendidik anaknya dengan cara yang kasar. Saudara dari pihak afirmasi seringkali menyebutkan ada banyak sekali, tetapi lagi-lagi tidak disertai dengan data-data berupa angka yang menunjukkan seberapa banyak yang Anda sebutkan banyak sekali itu. Dan lalu bagaimana saudara dapat meyakinkan kami untuk meyakinkan dengan argumen yang Anda sampaikan, yang relevan atau tidaknya argumen yang Anda sampaikan? Seperti yang kita ketahui bahwa anak adalah karunia Tuhan. Ada yang ingin memiliki anak, tetapi jika belum waktunya atau belum rezekinya, maka ya belum tercapai cita-cita untuk memiliki anak. Contohnya, artis bernama Nikita Willy dan suaminya Indra Priawan yang merupakan orang tua baru dari anaknya yang bernama Isa. Mereka sama-sama baru sebagai orang tua. Namun, dikutip dari mcn.com pada 14 November 2022, pasangan tersebut kompak dalam menentukan gaya pengasuhan bagi anak pertama mereka. Nikita Willy mengungkapkan bahwa dia dan suaminya seringkali membaca buku parenting. Dari contoh yang relevan tersebut jelas bahwa Nikita Willy dan suaminya tanpa mengikuti tes kelayakan pun mereka bisa melakukan parenting yang baik untuk anaknya. Bahkan banyak menuai pujian dari warganet. Tidak seperti yang saudara katakan bahwa banyak orang tua yang salah dalam mendidik anaknya tanpa melakukan tes. Saya rasa bukan dengan cara tes kelayakan yang merupakan cara paling efektif untuk mempersiapkan orang tua memiliki anak, tetapi dengan membaca dari berbagai sumber buku pun bisa menghasilkan parenting yang baik seperti contoh yang saya sebutkan sebelumnya. Saudara juga mengatakan bahwa akan sangat terlambat ketika anak tumbuh dewasa namun tumbuh dengan anak atau mental dengan temperamental yang arogan dan tidak cakap mengelola emosi. Padahal Dewan Juri yang terhormat, tidak semua orang tua mendidik anaknya dengan cara yang kasar. Bukan berarti tidak mengikuti tes kelayakan itu berarti didikan orang tua tersebut itu salah atau buruk. Anak akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan lingkungan sekitarnya, baik itu keluarga, sekolah maupun pertemanannya. Apabila lingkungannya baik, lingkungan sekitarnya baik, maka akan tumbuh menjadi anak yang baik juga. Tidak ada kata terlambat dalam mendidik karakter seorang anak. Kemudian, anak juga akan menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Tidak ada dasar hukum yang pasti yang khusus yang mengatur mengenai tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Maka dari itu tidak ada kata wajib jika tidak ada aturan yang berlaku. Tidak ada aturan yang menjadi sebuah ketetapan bahwa hal tersebut wajib dilakukan. Contohnya, ketika orang tua dan lingkungan keluarganya seperti yang saudara katakan sebagai pendidikan karakter pertama bagi anaknya, maka bagi anak memperlakukan, misalnya orang tua atau lingkungan keluarganya itu memperlakukan dengan cara yang lembut dan tidak emosional, maka anak juga akan tumbuh dan juga berkembang sesuai dengan lingkungan sekitarnya yang juga memperlakukan orang lain dengan cara yang baik seperti yang diajarkan dari lingkungan keluarganya atau lingkungan pertamanya. Kemudian
solusi yang mendukung bahwa bukan dengan tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak, yaitu yang pertama, orang tua yang ingin memiliki anak bisa belajar parenting dari berbagai sumber, baik buku maupun internet. Dikutip dari psikologi.ugm.ac.id pada 19 Maret 2021 bahwa internet sebagai sumber informasi pengasuhan orang tua masa kini. Itu artinya dari manapun sumbernya, apalagi sekarang zaman digital yang erat dengan teknologi juga, dihadapkan dengan teknologi yang ada, tidak bisa dipungkiri bahwa layak atau tidaknya seseorang atau orang yang akan memiliki anak dan cara parenting ke depannya itu tidak harus didasarkan dengan tes, tapi seperti yang saya katakan bisa dari sumber buku maupun sumber internet. Kemudian ada banyak cara untuk bisa menjadi orang tua yang layak memiliki anak dengan parenting yang baik. Contohnya seperti mendengarkan keinginan anak, mendukung dan menjadi orang tua yang menyenangkan agar anak bisa terbuka. Sehingga misalkan ketika anak memiliki suatu masalah, mereka bisa secara terbuka menceritakan kepada orang tuanya dan tidak malu-malu karena orang tuanya juga terbuka dengan mereka dan mereka menerima apapun cerita dari anaknya. Kemudian bisa konsisten dengan aturan yang ditetapkan dan tidak membanding-bandingkan anak dengan anak lain yang tentunya itu akan merusak mental anak seperti yang terjadi di zaman sekarang. Banyak sekali orang tua yang sering membandingkan dengan tetangga maupun anak-anak yang berprestasi. Kemudian mendorong mereka untuk mengembangkan bakat mereka agar tidak malu dalam mengeksplor bakatnya dan juga mengembangkan terus potensi yang dimiliki. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa saya tidak setuju dengan mosi Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Berdasarkan data, fakta, serta contoh peristiwa yang telah saya sampaikan sebelumnya, maka saya memohon kepada Dewan Juri yang terhormat untuk memberikan penilaian lebih kepada saya karena telah menyampaikan data, fakta, serta contoh peristiwa relevan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.